Diyos mo sasabihin ang problema mo, at matiwalag ang di ka mabibigo. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginawa. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kapat na't satan kay ay wakang susuko. Kahit may kakot kay ay wakang matago. Di ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan mo ang Diyos, kaibigan tuwi na. Sino pang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ang Diyos. Ngayon nalaman mo na may kasama ka, hindi kailan pa mag-isa. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginawa, at may karamay kay sa'yo bandurusan. Kaibigan mo ang Diyos, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang mahal na Diyos? Kaibigan mo ang Diyos, kaibigan mo ang Diyos, kaibigan tuwi na. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang mahal na Diyos? Kaibigan mo ang Diyos. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang mahal na Diyos? Kaibigan mo ang Diyos. Halo, salam jumpa sahabat Misafa dalam podcast Misafa, Misionari Asakra Familia, One Family, One Mission. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dalam Misafa dengan tamu yang istimewa. Tidak kalah istimewanya dengan 2 minggu lalu di dalam podcast Misafa. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh tamu yang dari jauh ini. Dari Roma, Itali, yakni Romo Franz. Yuk kita lihat, kita sapa Romo Franz. Romo, salam jumpa Romo. Salam jumpa Romo Trisno. Dari Itali aslinya atau dari ya, dari baju kelihatan ya. Dari baju Jawa ya. Dari baju kelihatan dari Jawa ya. Oke Romo, boleh perkenalan Romo ke Sobat Misafa Romo. Ya, selamat jumpa para Sobat Misafa, One Family, One Mission ya. Jadi perkenalkan, nama saya Romo Ricardus Franz Hendarto MSF ya. Saya dilahirkan di Magelang, orang Magelang, asli Magelang. Tanggal, bulan, tahun nanti cek sendiri di dokumen provinsialat ya. Jadi tidak perlu saya sebutkan nama ya. Ya. Singkat gitu ya. Singkat ya. Jadi saya sekarang ini ditugaskan di Roma. Di Roma ya, Roma. Di Jenderal sejak kurang lebih hampir 8 tahun ini. Oh, sudah 8 tahun ya? Ya, hampir 8 tahun ini. Saya ditugaskan pertama-tama sebagai ekonom rumah Jenderal. Ekonom. Kemudian 2 tahun berikutnya saya diangkat sampai sekarang menjadi rektor rumah Jenderal. Rektor di sana ya, rumah Jenderal. Jadi tugasnya double, selain sebagai ekonom rumah yang mengurusi seluruh
kegiatan dan rumah kegiatan tangga rumah Jenderal, tangga. tapi juga sebagai rektor yang untuk mengorganisir segala sesuatu terkait dengan hidup bersama dan relasi dengan komunitas lain. Oh, Ya, iya, terutama iya. dengan Keusupan Agung Di mana Roma. Senar? Roma. Iya, Wih, itu di jadi pusatnya ya. mewakili Jenderal kalau pertemuan-pertemuan dengan Keuskupan Roma itu saya yang datang untuk mewakili komunitas. Oh, begitu. Jadi ya bagi saya ini menjadi semacam berkat ya, karena engatase, apa itu engatase itu ya. Masih ingat ya 8 Engatase. tahun di sana. Ing atas. Nggak pernah saya bayangkan Om Trisno. Oh, gimana, Romo? Saya nggak pernah mencita-citakan, nggak pernah bayangkan akan ditugaskan di Roma ya. Apalagi untuk jangka waktu yang cukup lama. Iya, 8 tahun loh Romo. Saya masih frater loh berarti Romo ke sana itu. Iya maksudnya. Saya baru 6 tahun dari Romo. Jadi saya ditugas. Memang sih dulu saya pernah studi di sana ya, studi di sana tahun 2006. Oh. Tapi ya itu hanya sekedar studi. Tapi untuk tugas baru pernah saya bayangkan tugas di sana. Tapi ya ternyata kehendak Allah itu berbeda. Inilah semangat misi bahwa kita MSF itu kan ditanamkan semangat untuk siap sedia diutus. Iya. Ya, Seorang kan? misionaris kan, misionari Asakra Familia. Misionari Asakra Familia. Jadi kesiapsediaan untuk diutus kemana saja, Iya. di mana gereja membutuhkan. Membutuhkan. Dan saya merasa ini sebagai suatu jawaban iya saya kepada tarekat, terutama untuk ikut ambil bagian dalam gerak misi gereja universal. Begitu Romo Trisno. Luar biasa. Langsung di maknai bagaimana 8 tahun tinggal di sana ya. Ya tidak dibayangkan ya, yang atasnya tadi apa. Tapi Romo Frans pasti luar biasa lah di sana dengan perjuangan. Nggak tahu apakah sulit atau tidak ya. Nanti kita akan lihat ya Sobat Misafa bagaimana menjadi hidup di dalam komunitas internasional ya. Karena kita mau membahas ini Romo, soal internasionalitasnya MSF dan juga semangat misi juga nanti juga ada panggilannya tentu saja. Ya. Romo, sebelum jauh ke sana Romo, tadi sudah kenalan ya. Tanggal 16 Oktober itu adalah wafatnya Pater Pendiri. Betul Ya, ya. Pater bacanya gimana Romo? Zongbertier ya? Jean Baptiste Berthier. Jean Baptiste Berthier ya. Nah, Sobat Misafa, Romo Frans ini juga di MSF itu jagonya bahasa. Jadi saya perlu bertanya supaya nggak salah mengucapkan itu ya. Nah, wafatnya Pater Pendiri, Pater Berthier kita nyebutnya gitu. Romo itu saya sudah kenal ya, tentu saja saya baca dan bahkan menekuni. Tapi mungkin Sobat Misafa perlu dijelaskan siapa itu Pater Berthier, lalu mengapa mendirikan tarekat MSF, mungkin bisa diceritakan singkat Romo. Ya, Pater Jean Berthier ini adalah aslinya sebelum dia menjadi anggota MS adalah seorang frater diosesan. Diosesan, projo gitu kita ya. bahasa kita ya. Projo Keuskupan Grenoble. Grenoble. Jadi sampai dengan tahun terakhir teologi, beliau masih projo. Kemudian pada akhir tahun teologi, beliau mengadakan ziarah untuk memutuskan nanti mau ditabirkan sebagai apa. Beliau pergi ke Grong Chartreuse. Grong Chartreuse itu komunitas para terapis. Oh. Di sana beliau melihat, wah ini kok mereka hidupnya teratur, doanya rapi, saya tertarik. Itu. Tapi setelah itu beliau dengan temannya sekampung ya pergi ke Gunung La Salette. Itu di Perancis ya. Di Perancis juga. Itu di Perancis. Gunung La Salette ini kan sebuah gunung di mana Bunda Maria itu menampakkan diri kepada dua gembala, Maximeng dan Melanie. Maximeng gitu ya Romo. Maximeng, Melanie. Kalau saya bacanya Maximin gitu. Sama dengan Tekiwin. Cara Jawa ya. Lidah Jawa ya. Seperti pakainya Romo ini kan Jawa. Iya, makanya ya. tuh, saya tidak meninggalkan ya. Saya perpaduan Bali dan Flores nih. Enggak internasionalitas. Internasionalitas dan nasionalitas. Iya. Romo, dilanjut maaf. Jadi ya dengan Maximeng dan Maximeng dan Melanie tahun 1840. Nah, kemudian setelah beliau mengunjungi ziarah itu, beliau tertarik dengan apa yang ada di sana. Belum ada komunitas yang tetap karena uskup waktu itu hanya mengutus beberapa orang diosesan, yaitu tugasnya untuk melayani para peziarah, mengaku dosa, kemudian menjelaskan sejarah penampakan, pesannya apa kayak itu. Tour guide gitu ya. Kayak tour guide ya. Tour guide. Itu selama musim ziarah. Musim ziarah itu kapan? Sekitar bulan September. Karena penampakan terjadi pada tanggal 19 September. Jadi selama bulan September
menjelang sampai dengan akhir September itu rame. Ya. Karena setelah itu nanti salju dan pasti ditutup karena nggak bisa naik lagi Iya, kan. iya. Jadi Romo Berti ke sana berziarah melihat para imam yang ini sangat tertarik antara dedikasinya lalu beliau mengatakan, ke sini aku akan kembali. Kesini aku akan kembali, kata-katanya itu ya. Kata-kata itu. Tercatat. Maka setelah yang uskup, oke, saya mau ditahbiskan, tapi akan kembali ke Gunung Lasaret. Lalu menjadi bagian dari komunitas MST. MS ya. Tapi waktu itu belum tarekat, Belum tarekat. masih komunitas ya, komunitas diosesan. Kemudian setelah Bapak Uskup mengadakan persiapan dan lain sebagainya, barulah dibentuk sebagai tarekat. Lalu Romo Berti menjadi salah satu orang pertama yang menyusun konstitusi MS. Ya. Maka nanti ketika beliau akan menyusun konstitusi MSF, tidak mengalami banyak kesulitan. Karena sudah ada pengalaman. Karena sudah pengalaman. Menyusun konstitusi ada pengalaman, MS, betul sekali, ya. betul sekali ya. Jadi itu bagi dia sangat mudah. Nah, kembali ke Romo Jean Berthier, yang adalah seorang MS. Pada waktu itu beliau melihat keprihatinan yang ada dalam diri gereja. Ada banyak kaum muda yang tidak bisa masuk seminari. Justru perhatian juga situ. Panggilan ini, Romo. Panggilan, ya. Banyak kaum muda yang ingin masuk seminari, ingin jadi misionaris, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dianggap sudah terlalu tua. Sudah tua. Terlalu tua dalam arti usia 16 tahun itu sudah terlalu tua. Waktu itu 16 tahun sudah tua ya, Terlalu Romo? tua, ya. Karena seminarinya seminari kecil. Seminari kecil ya, Betul. dari SD, SMP, SMA. Ya. Ya. Jadi 16 tahun dianggap terlalu tua. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mereka dari keluarga yang kurang Mampu. mampu. Untuk ekonomi Jadi ya, secara finansial. ekonomi kurang mampu finansial. Jadi tidak mampu membayar bulanan atau SPP katakanlah zaman sekarang. Karena bayar di sana ya, bayar. Jadi prihatin, ini ada panggilan, ada benih-benih suci yang terlantar. Kemudian beliau mengatakan itu kepada superiornya, kenapa saya tidak mengambil ini? Tapi sayangnya tidak disetujui. Oh, oleh kongregasi MS ya. ya nggak MS waktu disetujui. itu. Sudah cukup. Nah, jangan mempersulit lagi. Kemudian beliau waktu itu mengadakan retret untuk para imam di Keuskupan Agung Reims ya. Dan ketemu dengan Kardinal Langini mengatakan kepada beliau bahwa saya itu prihatin dengan keadaan sekarang gereja yang di satu sisi butuh tenaga, tapi di sisi lain ada tenaga-tenaga yang nganggur sulit masuk, yang sulit masuk, yang akan jadi misionaris tapi nggak bisa masuk. Ceritalah beliau, lalu didukung. Oke, kalau gitu saya dukung ide Romo. Nanti ketika saya ke Roma akan saya bicarakan dengan Bapak Suci. Betul, Kardinal Langini ke Roma mengutarakan itu pada Bapak Suci dan Bapak Suci berkenan. Romo Berthier dipanggil oleh Bapak Suci. Kemudian beliau ke Roma, mendapat berkat, disetujui. Lalu setelah dapat izin dari Sri Paus, tarekat MS tidak bisa lagi menolak gitu. Ya, karena kan pertama menolak, jangan. Nah sekarang Paus mengizinkan jalani, nggak bisa dong. Ketaatan pada Paus sangat dijunjung waktu itu, sangat dijunjung. Jadi lalu kesulitannya adalah dua, karena di Prancis waktu itu gerakan anti klerikal itu sangat besar. Dan kemudian terbukti pada tahun 1905 itu ada hukum laisasi yang sangat kuat yang menyita seluruh aset gereja dan banyak misionaris dan biarawan diusir dari Prancis. Itu tendensinya sudah ada sejak awal, akhir abad ke-19 ya. Romo Berthier tahu, maka tidak mungkin saya mendirikan tarekat baru di Prancis. Maka beliau punya visi jauh, saya akan ke Belanda. Iya. Maka beliau ke Belanda, kemudian setelah banyak usaha akhirnya berhasil menemukan sebuah tangsi militer bekas tangsi militer di pinggir sungai. Pinggir sungai, kemudian dibeli dengan banyak bantuan dari para donatur karena tahu sendiri Romo Berthier orang miskin. Kita melanjutkan dulu para donatur. Ya, para kerabat inilah kerabat, Puci ya kan. Puci, betul. Beliau dibantu membeli rumah itu yang keadaannya sangat memprihatinkan. Tapi beliau mengatakan inilah istana untuk pembinaan. Ya, yang kondisinya sangat memprihatinkan, tapi bagi beliau sebuah istana hadiah. Ya. Lalu didirikanlah MSF ini. Seminari ya. Ya, sekolah apostolik. Sekolah apostolik yang namanya
Missionnaire de la Sainte Famille. Ya. Institut, nama pertama institut, ya, Institut des Missionnaires Semeng apa tadi? des Missionnaires de Sainte Famille. Oh, yes. Saya jangan suruh ngulangi Romo. Lidah saya belum tak latih nih. Jadi mendapat restu oleh uskup di Bois-le-Duc atau Hertogenbosch, didirikanlah tarekat MSF. Namun beliau tidak meninggalkan asal usulnya. Ingat janji tadi, kesini akan kembali. Maka beliau tetap menjaga dirinya sebagai anggota MS. Meskipun mendirikan tarekat baru MSF. Yang tujuannya adalah menampung orang-orang yang tadi terhalang untuk jadi misionaris karena miskin dan usia lanjut. Kemudian menyiapkan mereka menjadi tenaga misionaris untuk dikirim banyak. Jadi akhirnya sebelum beliau wafat, itu anggotanya sudah lumayan banyak sih, calon-calonnya sudah lumayan banyak. Tetapi sayangnya ketika beliau wafat, itu belum ada satupun yang ditahbiskan. Oh, jadi tidak mengalami apa ya? Anak-anaknya, anak didiknya jadi romo gitu ya? Belum mengalami, tapi sudah melihat banyak calonnya. Calon? Iya, baru 2 tahun berikutnya ditahbiskan. Iya. Setelah wafat, 2 tahun baru ada yang tahbisan. Baru ada yang tahbisan. Sayang sekali ya, lihatnya dari surga ini. Lihatnya dari surga. Dan memang ketika beliau meninggal tanggal 16 Oktober itu di kota Grave itu, seluruh kota berduka. Berduka karena mereka mengatakan seorang santo meninggal. Oh, berarti sosok yang sangat dikenal ya waktu itu. Waktu itu sangat dikenal dan sangat dihormati. Iya. Seorang santo meninggal, bahkan ketika pemakaman itu kota mengadakan parade drum band untuk mengiringi pemakaman beliau. Tanda berkabung gitu ya. Tanda berkabung. Ya, seorang santo meninggal. Maka sekarang kita usahakan agar beliau segera dibeatifikasi dan syukur pada Allah. Tahun 2018 yang lalu beliau mendapatkan gelar Venerabilis. Ya, jadi satu tahap lagi yaitu mukjizat supaya beliau bisa menjadi beato atau santo. Jadi doa-doa kita semua agar Romo Berthier itu segera dianugerahi Allah mukjizat. Apapun itu. Dengan doa-doa kita. Berarti dengan nanti ada yang bersaksi ya? Ada saksi ya. Bahwa dengan berdoa kepada Allah dengan bantuan perantaraan Pater Berthier, lalu mengalami mukjizat yang bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan secara medis biasanya kesehatan. Ya, lalu kemudian macam-macam secara teologis, macam-macam akan ada pemeriksaan khusus. Dan kalau memang terbukti itu mukjizat yang bisa bertahan lama dan buah-buahnya bagus, nanti maka akan membantu Pater Berthier untuk bisa menjadi santo atau beato. Beato dulu ya, prosesnya beato lalu santo ya. Ya, begitu. Iya, kita berdoa. Nah, sobat Misafa kita ya, berdoa bersama. Ada doanya, doa Venerabilis Pater Berthier ini ya, beatifikasi ya namanya. Bapa sumber segala rahmat. Itu kalau di setiap sore ya, Romo-romo MSF, setiap pagi Romo, di ibadat pagi Romo-romo yang di komunitas Guntur ini, Provinsi Alat tuh di hampir terakhir sebelum Bapak kami itu mendoakan itu. Kami di Roma itu mendoakan dalam misa setelah doa umat. Oh, dalam Jadi misa. Jadi doa umat selesai itu ditutup dengan doa beatifikasi, kemudian persembahan. Oh, begitu ya. Nah, itu juga sobat Misafa ya, silakan berdoa. Nanti kalau pengen tahu bagaimana doanya akan saya upload di Join MSF ya, IG, Instagram Join MSF ya, join_MSF. Maka follow ya, lalu kemudian nanti cari nih doa untuk Venerabilis beatifikasi Pater Venerabilis Zong Berthier. Nanti supaya ada mukjizat, nanti Anda bisa bersaksi lalu membawa berkat untuk Anda juga untuk kami kongregasi khususnya Pater Berthier yang bisa dibeatifikasi ya, menjadi beato atau kanonisasi ya Romo, untuk menjadi santo. Iya, begitu. Romo, diseruput dulu kopinya Romo. Iya, ini saya nyiapkan STMJ. STMJ, saya kopi ini. Oke, jadi Pater Berthier, seorang Romo MS, ya, misionaris La Salette, mendirikan MSF. Dan Bunda Maria La Salette dijadikan sebagai pelindung kongregasi MSF.
ya. Jadi MSF ini memiliki keistimewaan karena sebagai teladan untuk keluarga kudus, tetapi sebagai pelindung itu Bunda Maria La Salette. Mengapa? Karena Romo Bertie ingin agar anak-anak didiknya, kita sekalian para anggota MSF ini tidak melupakan pesan-pesan Bunda Maria La Salette. Karena ini kita juga disebut sebagai misionaris La Salette juga. Karena kita diminta juga untuk mewartakan pesan-pesan La Salette yang terutama adalah pesan pertobatan, rekonsiliasi. Ya, itu yang paling pokok ya. Baik Romo, itu tentang Pater Bertie. Lalu kan sekarang ya semangatnya, lalu Pater Bertie kan mendirikan kongregasi ini, kongregasi internasional. Betul. Artinya bukan hanya di Prancis, bukan hanya di Belanda, orang-orang di sana, tetapi justru anggotanya juga internasional, seluruh dunia, tetapi juga karyanya internasional di seluruh dunia. Nanti akhirnya bermisi ya kan Romo. Karena misi itu kan tidak terbatas hanya di Eropa gitu ya, bahkan di Asia, di Afrika, di mana ya, Eropa pun juga di Amerika bahkan. Nah Romo, tentang semangat tarekat internasional, Romo kan tinggal sebagai rektor bahkan di komunitas internasional, ya kan, di Roma, di Jendralatnya MSF. Boleh sharing Romo bagaimana situasi di sana, hidup dengan Romo-romo dari negara lain gitu, mungkin bisa dibagikan Romo. Saya yakin soal bahasa, saya yakin Romo tidak mengalami kesulitan, tapi bolehlah di-sharingkan, jangan-jangan juga kesulitan. Baik, tapi saya akan mengawali dengan apa yang terjadi dengan Romo Bertie dulu ya. Oh mau dilanjutkan. Jadi Romo Bertie ketika mendirikan tarekat itu beliau hanya bisa 2 bahasa. Oh, soal bahasa ya. Beliau hanya bisa bahasa Prancis dan bahasa Latin. Oh, malah Belanda enggak padahal? Belanda enggak ya. Ya, tapi betul. beliau tinggal di Belanda. Tinggal di Belanda. Kemudian calonnya mayoritas orang Jerman. Sudah kan? Internasional lebih dahulu. Iya, kalau orang Jerman, kemudian beberapa orang Belanda, ditambah beberapa orang Swiss, dan lalu kemudian orang Polandia. Bayangkan ya, untuk mendidik orang-orang yang kebanyakan anak-anak muda ini belum bisa berbahasa Perancis. Dan Romo Bertie tidak mengenal bahasa mereka. Ya. Gimana ini cara mengatasi Romo? Semangat internasionalitas sudah ada sejak awal pendirian. Ya. Nah, tapi bagaimana Romo Bertie mengatasi itu? Romo Bertie menuntut mereka pertama-tama yang generasi awal itu untuk bisa belajar bahasa Latin dan bahasa Prancis. Ya, mengapa? Karena bahasa Latin terutama itu akan membantu kita untuk bernalar, ya, untuk bernalar, berlogika ya, karena memang kalimatnya tidak bisa diubah-ubah, ya harus itu. Jadi pasti kalimat itu pasti, tidak bisa mengatakan A lalu menjadi A abu-abu. Kalau A ya A, B ya B, lalu logis ya. Nah dengan dasar bahasa Latin ini lalu mereka bisa belajar bahasa Eropa yang lain dengan mudah. Maka generasi pertama itu bisa belajar, bisa ngomong katakanlah bahasa Latin, bahasa Perancis. Ya. Kemudian mereka ini diminta untuk mengajari adik-adiknya, kakak bina adik. Kakak bimbing adik kita mengenai atau bina adik ya. Lalu kalian bukan lagi orang Jerman, kalian bukan lagi orang Belanda, bukan lagi orang Polandia, kalian adalah anak-anak keluarga kudus. Ya, maka berlomba-lombalah saling mendahului untuk melayani, menghormati, mengasihi dan lain sebagainya. Nah, itulah semangat internasionalitas yang sudah dibangun sejak awal oleh Romo Bertie di komunitas di Grave. Dan ini yang kita coba teruskan dalam komunitas di Jendralat. Yang sekarang Romo tinggal. Di mana kita tinggal ya, karena kita tahu dulu rumah induk di Grave kita udah tidak punya lagi, sekarang rumah induk katakanlah yang aktual. Jendralat ya sebagai komunitas. Rumah yang itu dijual berarti ya Romo, yang Grave itu? Grave dijual pada tahun 90-an ya, awal 90-an dijual. Karena tidak ada yang ngurus lagi. Sekarang jadi apa Romo kalau? Nah, rumah di Grave sekarang menjadi semacam biro yang lantai bawah. Ada ruang advokat pengacara. Ada bar, ada macam-macam yang atasnya menjadi apartemen. Berarti masih bangunannya masih kokoh ya Romo ya? Masih kokoh, direnovasi kokoh, dan di salah satu pojok tembok itu di bagian tengah itu ada prasasti dari pemerintah mengatakan di rumah ini dulu pernah tinggal para misionaris didirikan oleh Romo Yohanes Jean Bertie. Masih ada. Jadi dihormati sampai sekarang ya. Dan di belakang rumah pemakaman kita masih ada.
dirawat dengan baik oleh negara. Ya. Heritage gitu. Heritage ya, karena memang berikan suatu sumbangan yang besar untuk kota Graf ya. Iya betul. Begitu. Jadi saya kembali ke semangat internasionalis tadi ya. Lalu di Jenderal di Roma kita pelihara, kita kan datang dari berbagai macam negara. Iya. Romo Jenderal, Romo Purnomo dari Sukoharjo. Sukoharjo ya, dari Sukoharjo. Indonesia. Solo Sandal Jepit. Solo Sandal Maaf Romo Jenderal. Tetangga saya Romo. Sukoharjo Wonogiri ya. Dari Sukoharjo. Kemudian wakil jenderalnya Romo Marian dari Polandia. Kemudian asisten yang kedua itu Romo Giulio dari Brasil. Nah, kemudian asisten ketiga itu Romo Yakobus Lingai, Kalimantan. Dari Kalimantan, Indonesia. Asisten terakhir Romo Patrice dari Madagaskar. Kemudian Romo Bogdan sebagai sekretaris, kemudian saya sebagai ekonom dan rektor. Romo Bogdan Jerman. Romo Bogdan Polandia. Oh Polandia ya, oh iya. Jadi kita berenam, ya kan. Nah, apa yang harus kita buat? Apakah kita lalu hidup sendiri-sendiri? Enggak. Kita sepakati di Jenderal sebagai bahasa sehari-hari, bahasa pengantar adalah bahasa lokal, yaitu bahasa Itali. Kita sepakat acara apapun, makan, liturgi, rapat, semua pakai bahasa Itali. Ya. Bahasa Italia menjadi bahasa harian kita, wajib. Jadi siapa mau datang ke sana harus belajar dulu. Kursus 1 bulan, tidak cukup 2 bulan, tidak cukup 3 bulan ya. Sambil jalan ya. Nanti lama-lama bisa kok. Itali mudah nggak, Romo? Dibandingkan dengan bahasa Cina. Iya, Romo menguasai bahasa Cina ya juga ya. Ya bahasa Jawa ya. Oke, jadi komunitas internasional ada kesepakatan dengan bahasa yang pertama ya. Itu bahasa yang mempersatukan kita secara internasional. Kemudian yang kedua adalah kita juga membagi tugas. Ya. Kita tinggal di sebuah rumah, tentunya rumah itu wajib kita pelihara, kita rawat. Ya. Lalu kita bagi, misalnya tugas kita punya kebun, kebun yang besar itu tanggung jawabnya Romo Patrice. Gitu. Kebun di depan rumah tanggung jawab saya. Taman depan rumah tanggung jawab saya. Tanamnya apa Romo sekarang nih? Sekarang saya tanami berbagai macam tanaman yang ada gunanya ya. Ada gunanya. Serai. Untuk masak mesti arahnya. Iya, serai, kencur ya. Cocok. Oke, dua taman. Dua taman. Ada satu taman lagi di atas di teras. Ada taman di balkon, di balkon atas. Pot-pot gitu. Iya, pot-pot. Itu ditangani oleh Romo Giulio. Ya. Kemudian Romo Bogdan itu menangani ruang doa, kapel. Nah, Romo Lingai itu membantu saya menangani dapur. Ya, karena saya kayak ekonom juga kan, jadi menangani dapur juga. Kadang-kadang ayo kita belanja. Masakan Indonesia Romo? Ya itu tiap minggu kita masak ya, kita gilir ya. Kita gilir antara kami yang tinggal di sana yang bisa masak siapa lalu kita gilir. Itulah wujud berbagi, ya, berbagi, saling melayani satu dengan yang lain. Kemudian selain berbagi tugas seperti itu, kita juga berbagi tugas untuk rekoleksi bulanan. Ngisi rekoleksi ya. Siapa yang ngisi ya. Kita jadwal aja nanti urut bulan Januari misalnya Romo Jenderal, bulan Februari kemudian Romo Marian turun sampai selesai nanti naik. Balik lagi. Kita 6 orang. Iya. 2 kali dalam setahun. Iya, 2 kali dalam setahun. Betul loh, di provinsialat juga begitu dan di komunitas lokal lainnya. Atau kita menyebutnya rukun kalau di Indonesia kan. Oh iya. Itu juga ada rekoleksi bulanan begitu. Ya. Terus kita juga bagi tugas soal tugas harian, misal doa-doa itu kita bagi, doa makan kita bagi, kemudian ya pokoknya sebisa mungkin kita berbagi. Kalau ada yang berhalangan, yang lain siap sedia menggantikan ya gitu betul, ya. Semangatnya. Karena tentu saja kan kita ini kan move terus kan. Ada yang kunjungan ke luar negeri seperti kemarin Romo Jenderal ke sini, saya ke sini lalu lalu gantian ya. Dari Indonesia pulang ke Madagaskar lagi gini. Betul ya. Tapi yang paling pokok juga rekreasi bersama. Nah, itu kan perlu ya. Itu makanya saya day off gitu kan. Saya mengusulkan kita jangan hanya rekreasi nonton TV aja toh. Iya, itu sekali-sekali kita keluar. Jeng-jeng. Jeng-jeng. Kemudian terakhir itu kita jalan-jalan sebelum pandemi itu ya. Sebelum pandemi kita jalan-jalan ke komunitas Romo Benediktin di Monte Cassino. Ya, Monte Cassino agak jauh dari Roma sekitar 1 jam dari Roma ya. Naik kita, apa itu Romo? Naik mobil pribadi. Ya, kita 2 mobil kita berangkat ke sana terus makan siang di luar di restoran kemudian pulang.
Itu udah menyegarkan ya kan. Ya. Terus setelah pandemi kemarin kita ke Castel Gandolfo. Mana itu Romo? Castel Gandolfo itu istana musim panasnya Paus. Oh. Ya, zaman Paus Yohanes Paulus kedua dan Paus Benediktus. Boleh dikunjungi? Sekarang jadi museum karena Paus malah Fransiskus enggak berkenan. Paus Fransiskus enggak berkenan tinggal di situ, jadikan museum sekarang. Banyak turis ke sana ya. Di Castel Gandolfo itu wujud bagaimana kita menciptakan komunitas yang mengkerasankan. Ya, meskipun kita dari berbagai macam daerah, supaya kan dibuat apa lah, jadi tidak hanya bekerja tapi juga ada rekreasinya itu kan. Suasananya memang kekeluargaan ya Romo. Betul. Ya, kayak MSF sih ya. Kita usahakan agar kita sebagai saudara itu ya. Bukan hanya slogan, bukannya jargon, moto, tapi sungguh dihidupi. Betul. Bukan berarti tidak ada masalah ya, karena kita ada masalah lalu kita selesaikan bersama ya. Betul. Konflik selalu ada ya, tapi kita bagaimana sebagai orang dewasa, sebagai religius menyelesaikan secara bersama-sama masalah entah antar pribadi, entah komunitas, tapi selalu kita duduk bersama, kita selesaikan. Yang paling penting kan itu. Ya. Nah, itulah luar biasa ya, komunitas internasional tetapi saling bisa memahami bagi tugas. Iya betul. Dan memang waktu-waktu rekreasi menjadi penting menurut saya juga. Sangat untuk penting ya. Perjumpaan informal, seringkali bahkan ada usulan-usulan yang kreatif gitu ya, untuk saling membantu. Ya. Untuk saling membuat kita menjadi lebih cair. Cair ya. Betul ya, betul. Apalagi kalau kita kan namanya itu generalat, banyak orang lalu lalang. Tamu, ya kan? Tamu. Termasuk pada student ya Rama? Para student itu tinggal di sebuah kolegium tidak jauh dari Generalat ya. Ya 5-10 menit jalan kaki tetangga. Oh malah jalan kaki dekat? Jalan kaki dekat sekali ya. Jadi setiap minggu karena mereka itu bagian dari komunitas Generalat, sebisa mungkin saya menyapa mereka minggu datang ke Generalat, makan siang di Generalat. Kui seneng semangat. Ya, seneng mereka. Syukur kalau mau datang pagi bantu saya masak. Di Provinsi Generalat juga seneng. Ya, mereka dengan semangat siap Romo. Karena pasti ada sego. Oh iya, nasi ya menjadi sesuatu yang asing. Karena kalau di kolegium kan mereka makan makanan Itali, lalu ya supaya ada rasa cinta tanah air tumbuh masak sego. Tapi kecap. Waduh, enak ya. Weh, Romo ini ahli bahasa, masak gitu ya. Sejarah tadi loh. Ya sengaja ini ya Sobat Misawa saya hadirkan supaya sejarah tentang Pater Bertie ya. Meskipun saya tahu tapi ternyata banyak juga yang tidak saya tahu. Khususnya ucapan-ucapan dalam bahasa asing ini saya harus belajar juga dari Romo Frans. Oke, Mo, ini tarekat internasional. Romo sudah sharing juga bahkan berangkat dari pengalaman Pater Bertie sejak awal mendirikan tarekat ya. Betul. Nah, Romo sekarang soal misi ya kan. Ada tadi internasional, ini semangat bermisi. Nah, ini kalau menurut Romo sendiri apa sih makna misi atau menjadi misionaris atau semangat misioner itu? Entah mau dikaitkan dengan Pater Bertie, memaknai misi itu sendiri, atau juga termasuk juga pendapatnya Romo atau Romo memaknai itu sebagai apa misi itu? Ya, di sini kita membedakan misi dalam dua kategori ya. Yang pertama misi secara umum. Ya. Yang kedua misi agentes. Ya. Romo Bertie waktu itu memikirkan misi sebagai misi agentes. Ya, misi untuk pergi ke tempat yang jauh. Ya. Ke tempat yang jauh di mana gereja belum hidup atau tidak lagi hidup. Ya. Beliau sudah berwawasan suatu saat Eropa nanti akan menjadi gereja yang tidak lagi hidup. Oh, sudah punya pandangan ya dengan melihat. Karena kan waktu itu kan pada zaman itu Eropa masih berimannya. Iya. Kecuali Prancis yang sudah memulai awalnya kan Prancis dengan revolusinya itu. Sehingga Pater Bertie dalam arti tertentu melarikan diri ke Belanda itu kan. Beliau udah bilang ini pengaruh dari Prancis pasti akan cepat sekali nyebar ke Eropa. Maka nanti suatu saat Eropa pasti akan menjadi gereja yang tidak lagi hidup. Dan terbukti sekarang. Betul sekali. Iya kan? Maka misi agentes itu selain diarahkan keluar Eropa karena mereka orang Eropa, juga nanti kedepannya itu untuk Eropa sendiri. Oh, pandangan visioner ya. Dia punya pandangan kenabian yang luar biasa. Iya, betul, kenabian Pak kita lihat. Kemudian ini ya misi agentes, misi keluar untuk gereja yang jauh, yang tidak hidup atau yang sedang hidup. Ya. Maka menjadi misionaris adalah orang yang harus memiliki suatu kesiapsediaan, keterbukaan untuk diutus di mana gereja
membutuhkan secara mendesak. Iya. Ya. Apapun itu dan kemanapun itu. Itu prinsip saya. Ya. Ya. Waktu itu ketika ditanya oleh Romo Provincial, Romo dibutuhkan di sana, siap. Romo dibutuhkan di sana, siap. Iya. Prinsip saya adalah saya siap sedia. Semangat menjadi seorang MSC seperti itu ya, Romo? Ya. Siap diutus kemana Siap saja. diutus kemana saja. Menjadi seorang misioner. Tanpa saya sendiri ya, Iya. tanpa berpikir apa yang akan terjadi. Tapi saya siap dulu. Yang akan terjadi nanti terjadilah. Iya. Tapi ternyata dengan disposisi pribadi seperti itu buahnya semakin melimpah loh Romo. Iya, betul. Saya dianugerahi itu justru kesiapsediaan itu menambah berkat yang lain. Kemudian kemampuan bahasa bertambah. Iya. Ya kan? Bahkan real ya karena menjumpai Betul. tarekat Ya. internasional. Coba kalau saya dongkrok di sini seperti kodok di sini, saya tidak mungkin bisa bahasa Perancis, tidak mungkin bisa bahasa Italia, tidak mungkin bisa bahasa yang lainnya. Paling Jawa, Indonesia, Inggris, Mandarin, ya paling gitu. Iya, masih ada berkat tersendiri ketika kita siap sedia. Roh Kudus pasti bekerja. Nah, Roh Kudus itu ya. Ya, maka kalau kita mau kerjasama dengan Roh Kudus, sang misionaris itu yang mengirim berebus kemana-mana, pasti dia yang akan membantu kita. Maka jangan takut soal bahasa. Iya, betul. Selagi itu masih bahasa manusia, itu masih bisa dipelajari. Ya, kalau bahasa roh tidak bisa dipelajari itu. Minimal itu bahasa rahmat isyarat itu. ya. Ya. Itu rahmat atau Minum. bahasa roh itu. Seruput Ya, dulu. seruput ya. dulu. Itu tadi misi Agentes. Misi Agentes. Yang kedua misi secara umum. Secara umum. Misalnya sekarang kita yang ada di Keuskupan Agung Semarang ini, Konkret. meskipun tidak pergi ke luar negeri, Yap. tetapi tinggal di paroki-paroki, itu juga dikatakan sebagai misi. Ya, misi artinya saya ikut ambil bagian dalam karya pelayanan gereja universal. Entah itu parokial, entah itu kategorial. Iya. Ya. Jadi misi secara umum, tidak pergi ke tempat jauh. Iya. Tetap tinggal di sini tapi ikut ambil bagian dalam karya gereja setempat. Itu misi. Jadi gereja lokal support ke gereja universal gitu ya. Betul ya. Jadi ada dua macam misi itu. Iya, iya. Jadi meskipun saya tidak punya kemampuan katakanlah untuk menjadi misionaris lokal misalnya, tapi saya dianugerahi talent berkat untuk menjadi misionaris keluar ya. Internasional. Syukur pada Allah. Atau sebaliknya, saya tidak bisa menjadi misionaris luar tapi saya dianugerahi berkat untuk menjadi misionaris lokal, syukur pada Allah. Ya, karena tidak semua orang bisa jadi pastor paroki di Semarang itu. Iya, betul, Iya kan? betul. Angel. Oke. Tapi ya itu karena di mana gereja membutuhkan, ya membutuhkan tidak harus jauh-jauh, kadang Betul di ya. lokal Dimanapun pun dibutuhkan ya. betul. Di Semarang dibutuhkan, di Flores Iya. dibutuhkan, di luar negeri dibutuhkan. Dan wujud keterlibatan gereja kita, tarekat kita, provinsi kita kepada misi MSF yang internasional kan kita mengirim tenaga misi ke Chile. Chile, Ada Romo Sarji, ada Romo Ferry, ya, dulu ada Romo Ranis pernah di sana. USA ada Romo USA, Eko Romo Yuwantoro, Eko di Prancis ada Romo Winarto dan Romo Adi Adi Wijayanto. Wijayanto. Di Jerman, ada ya. Romo Bimo, Romo Nugroho. Romo Jaja, Romo angkatan Jaja. saya Romo. Oh, jangan ya, murid saya. Iya, mereka Romo. Ya. Oke, itu ya berarti siap menjadi misionaris baik secara umum tadi ya kan, ataupun agentes keluar. Betul, ya, yang terlibat. Nah, ini panggilan juga ini untuk kita semua, khususnya kaum muda ya. Yuklah banyak terlibat. Kamu mau bermisi di mana? Mau nasional atau internasional, isinya seperti itu ya, atau lokal ataupun universal. Monggo. Ya, ini mau join MSF menjadi Romo, Bruder MSF sangat baik ya. Ataupun juga kongregasi lain tidak masalah. Ya, tidak masalah menutup karena juga ada kongregasi-kongregasi misi yang lainnya juga ya Betul, Romo. ya. Ataupun bahkan sebagai seorang awam ya kan, dengan semangat pelayanan di gerejanya masing-masing itu pun juga bermisi ya Romo. Jadi di sini saya pernah mengalami ketika saya tugas di Papua New Guinea tahun 99 sampai dengan 2001, 2 tahun saya di PNC, itu ada banyak misionaris awam, lay missionary. Lay missionary. Ya, jadi mereka itu keluarga, suami istri anak, itu bedul desa. Oh, Menjadi misionaris di negara di PNC untuk berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun ya. Jadi mereka tugas, kalau mereka dokter ya kerja bersama-sama dengan misi SPD, karena di sana kan ada SPD kan, dengan Romo-Romo SPD untuk menjadi dokter melayani umat di sana. oh.
Jadi mereka hidupnya nanti ditanggung oleh gereja lokal. Oh iya, iya. Wih, Jadi gereja lokal misalnya keuskupan atau tarekat yang membantu hidup mereka sehari-hari. Tapi mereka misionaris. Nanti selesai itu pulang ke USA, pulang ke Australia. Dan pada zaman Romo Berti sudah ada itu. Oh, misionaris awam begitu ya? Misionaris awam. Ada banyak orang awam yang ikut Romo Berti ke Grave. Membantu Romo Berti di Grave. Terutama adalah nona-nona yang tidak menikah. Orang-orang kaya. Selibat awam gitu ya kan? Selibat Selibat apa awam ya? beda lagi ya, ada banyak juga. Pokoknya orang Mereka awam yang tidak tidak menikah tapi gitu ya. mendedikasikan diri untuk pelayanan gereja. Iya. Ya, membantu Romo Berti. Bahkan mendedikasikan diri juga harta bendanya untuk membantu Romo Berti. Sejak awal ada. Iya, betul. Ya. Maka MSF tidak menutup kemungkinan di Amerika Latin itu ada. Amerika Latin kan provinsi Amerika Latin buka misi di Mozambik di Afrika. Dan de facto sekarang ini ada satu keluarga dari Brasil, seorang dokter, satu keluarga ikut ke Mozambik menjadi misionaris awam di sana. Bersama dengan komunitas kita di Mozambik. Ya. Membantu karena kita mendirikan sekolah SD, SMP, SMA lalu membantu di situ untuk kesehatan anak-anak. Konkret ya, bahkan Konkret, orang bukan dulu-dulu tapi sekarang pun ada Masih ya. ada ya. Maka kalau di Indonesia ada itu baik. Iya, bisa nih sebenarnya Romo-Romo. Sebenarnya sudah ada kerabat ya Romo yang menekuni spiritualitas, doa, mendoakan kita juga Romo-Romo dan saling mendoakan, juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan di paroki. Betul. Atau kegiatan kongregasi juga mereka terlibat. Termasuk Puji Romo. Kelompok para donatur ya, persembahan untuk calon imam PUCI ya kan. Nah, itu juga makanya kita juga mengucapkan terima kasih ya untuk kerabat MSF, baik juga kerabat yang senior maupun yang junior atau muda, kerabat muda MSF juga termasuk Puji, anggota Puji ya, support. Jadi memang sejak dulu MSF didirikan dengan support banyak orang yang peduli ya, tadi kan ada nona-nona yang tidak menikah tetapi mendedikasikan diri untuk kegiatan gereja khususnya support di MSF sampai akhir ya, sampai akhir hayat mereka ya. Saya yakin kita pun di Indonesia, Provinsi Jawa juga ada kok Romo orang-orang seperti itu yang mendedikasikan. Kita pernah punya satu kan di Jogja itu, Mas Paiman itu. Masih ingat karyawan kita itu. Pak D. Paiman aku nyebutnya. Paiman kita sebutnya kan Mas Paiman kan nggak menikah beliau kan. Iya, sampai akhir beliau setia ikut kita. Betul, Mbak Paiman. Iya. Oke. Paiman ya. Iya, itu Romo. Jadi misi adalah agentes ataupun secara umum seperti itu. Betul. Ayo terlibat, ikut ambil bagian. Ya. Pokoknya kaum muda jangan takut ya. Kalau Anda memiliki rasa atau greget dipanggil, coba aja. Ya. Kalau Anda berhasil enggak apa-apa, kan yang penting kita coba. Ya. Kita coba bekerja sama dengan Roh Kudus, kita coba untuk ya merealisasikan apa yang ada dalam hati kita ya. Ikut terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Iya, gitu kan. betul. Itu sudah mulia. Panitia ini kalau nggak jadi Romo sampai selesai sudah mendapat bekal yang baik. Iya, ya, betul. Bekal pembinaan, bekal ilmu agama, ya, itu betul. kan sangat memperkaya. Saya sendiri merasakan didewasakan sungguh di seminar di MSF ini, ya kan, didewasakan sungguh. Kalau enggak, waduh, bosah basah. Ya, bosah basah. Itu ya Romo, saya memaknai ini sharing sebentar soal rohani, bahwa ketika saya retret ya kan Romo di Ronkali itu, sebenarnya Tuhan mengatakan Tresno kamu tuh semangat pengen menyelamatkan ini menyelamatkan itu, kamu dulu yang tak selamatkan ya kan. Betul. Dengan menjadi Romo itu diselamatkan. Betul. Nek ora bosah basah. Bosah basah, betul. Mungkin nggak seperti ini ya, meskipun sekarang pun juga banyak kekurangan tentu saja. Tapi paling tidak kan kita sudah mengalami bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki diri, ya kan? Lalu dengan itu kita bisa memberi nasihat, itu caranya memperbaiki diri gini, ya kan? Seperti ini karena saya ngalami, ya kan? Kalau tidak ngalami ya bagaimana kita bisa memberi nasihat yang tepat. Betul. Baik Romo, lalu kan tadi misi, lalu mengajak kita memanggil ya kan, menawarkan pada rekan muda. Nah, sekarang tentang panggilan. Ternyata juga kan Pater Bertie mendirikan MSF untuk menyediakan tenaga misi. Artinya kan merekrut mereka kaum muda yang tadi karena usia ya sudah terlambat atau panggilan tertunda. Lalu kemudian juga karena masalah ekonomi ya kan dididik untuk menjadi seorang misionaris siap diutus ke tempat misi gitu. Nah, sekarang bagaimana Romo? Panggilan dalam arti kalau di Eropa bagaimana panggilan, karena tadi mungkin
apa namanya, sudah berbeda ya suasana gereja di sana, atau bahkan iman Kristiani sudah berbeda. Boleh diberi gambaran sedikit Romo, karena Romo sudah 8 tahun tinggal di sana Romo. Situasi gereja Eropa berubah drastis ya. Artinya panggilan itu mulai menjadi sesuatu yang langka. Ya, dulu kita mengandalkan provinsi Polandia yang menjadi penghasil banyak misionaris. Ya. Tapi setelah Polandia bebas dari rezim komunisme, ya awal tahun 90-an itu, sekarang panggilannya juga menurun drastis. Ya. Sekarang ini novisnya cuma 1. Hah? Di Polandia Romo? Iya, novis 1 atau 2. Oh alah, saya kira banyak. Kemudian fraternya itu yang di skolastik itu paling berapa? Belasan, paling nggak sampai 15. Nah, jadi sedikit sekali. Dulu banyak sekali kan, sedikit sekali. Jadi persis seperti terjadi di kita di Jawa. Ya. Jawa zaman saya itu ketika saya postulat itu kami satu angkatan 22 orang. Postulat. Ramai itu. 22 orang postulat, 30 orang novisiat. 50. Itu bal-balan 30-30 itu. Iya kan dah. Aku ora tau lebar loh. Tadi balik ya. Wih, padahal saya cuma 6 orang loh postulat Romo. Nah, itu kan beda sekali. Ya. Dalam jarak berapa tahun itu kan? Iya. Itu saya tahun 94 di Serotigo. Kemudian ketika di skolastikat, zaman-zaman saya kami itu fraternya sampai 80. Ya, semua kamar penuh kan itu. Iya, Romo. Unit selatan, unit utara penuh semua, bahkan ada beberapa kamar sampai disekat. Disekat jadikan 2. Jadikan 2 karena kurang kamar. Oh iya ampun. Nah, sekarang kita frater cuma berapa? 18. 18 iya. Dari 80 dalam jangka waktu hampir 20 tahun ini sudah jauh sekali. Anjlok. Ya. Jadi memang modernisasi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya itu mempengaruhi juga mentalitas orang, kepekaan orang akan bisikan Allah ya. Bukannya tidak ada panggilan, ada. Hanya kaum muda tidak peka. Tidak peka mendengarkan bisikan Allah itu. Karena apa? Sibuk. Tiap hari kan sibuk dengan ini. Tidak ada waktu untuk berrelasi secara intim, secara pribadi dengan Allah. Apalagi mendengarkan bisikan panggilan Tuhan. Maka sekarang yang dibutuhkan adalah untuk pastoral kita mendampingi mereka. Oke lah, HP, teknologi jadi bagian hidup kita. Tapi ada saatnya kita letakkan. Lalu kita mendengarkan. Kalau orang Jawa mengatakan maneges kersaning Gusti, ya, itu mencari apa toh kehendak Allah dalam hidup saya. Misalnya katakanlah gampangnya, kok saya ini udah lama nggak dapat jodoh misalnya, harus wira-wiri misalnya, ya, Romo Trisol misalnya. Itu kan bisa jadi kata maneges toh. Kersaning Allah itu apa toh? Aku sugih ya sugih katakanlah, murah misalnya. Sugih ya sugih, bagus ya bagus ya toh. Gawean juga mapan, katakanlah. Tapi kok enggak dapat jodoh kenapa? Oh, ternyata mbok menawa. Andai saja. Ya, force bahasa Italia. Itu dipanggil oleh Tuhan untuk jadi misionaris, siapa tahu, ya kan? Itu kan butuh keheningan, butuh discernment. Ya. Ini kurangnya sekarang anak muda. Waktu untuk discernment, untuk hening tidak ada hampir. Iya. Hampir tidak ada karena sibuk tiap hari bangun tidur jadi cari pasti ini. Iya. Keraya-keraya cari ini pasti itu. Wong aku ya kok. Mateni alarm. Mateni alarm jam 4:30. Mateni tinggal. Dia. Ora tinggal turune. Itu jadinya ya itu tadi kurangnya kepekaan tuh loh. Panggilan selalu ada, Allah tuh selalu memanggil. Iya. Hanya kita yang kurang mendengar. Kita kurang mendengar, maka ya itu tadi dibutuhkan waktu untuk apa ya, maneges kersaning Gusti tadi ya, supaya tenang, menangkap kehendak Allah, betul ya. Iya Romo, iya memang ini menjadi, saya juga kan di promotor panggilan ya Romo. Betul. Berjuang untuk bagaimana mengenalkan tetapi juga mengajak anak muda, bukan hanya soal pengenalan tentang MSF tetapi bagaimana menghayati, justru bahkan menanggapi ya, sungguh-sungguh menanggapi tujuan apa ya, panggilan Allah dengan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu kan. Apa sih sebenarnya Tuhan kehendaki dalam diriku ya kan. Tadi ternyata mapan juga dan sebagainya, pendidikan baik, tapi ternyata kok bahkan mungkin juga soal
apa ya, kurang mantep atau kurang bahagia gitu ya kan dalam hidupnya. Ternyata yang dicari ternyata jalurnya adalah panggilan, jadi romo, jadi bruder, jadi suster kalau yang perempuan ya kan Romo. Ya, oke Romo. Lalu bagaimana Romo mau menawarkan ini Romo, kalau istilahnya itu ya promosi lah Romo, atau mengajak kaum muda bagaimana supaya mau terlibat. Tadi ada bermisi, ada semangat untuk melayani, ada semangat yang lain juga untuk menghayati hidup atau memaknai hidup. Romo mau menyampaikan sapaan kepada kaum muda khususnya, tetapi juga untuk kita semua, muda tua atau pokoknya yang dalam apa ya, semangat bermisi lah gitu ya kan. Khususnya juga kaum muda, monggo silakan untuk menyapa kaum muda Romo. Ya, kaum muda yang terkasih, saya hanya ingin mengingatkan kita sebagai anggota bagian dari gereja. Gereja itu apa toh? Gereja itu kan paguyuban, ya, community, ya kan. Jadi kalau kita bagian dari gereja, hendaknya kita itu juga menjadi bagian dari komunitas, bagian dari sebuah kelompok. Ya. Maka keterlibatan kita aktif dalam gereja, entah apapun bentuknya, ya, entah bentuknya hanya ikut misa harian, lalu misa mingguan, atau kalau bisa ikut terlibat dalam kegiatan kategorial, membantu ini dan apa, itu pasti akan membantu saya sebagai pribadi untuk bertumbuh dalam iman secara lebih dibandingkan kehendak. Ya, misalnya saya terlibat jadi mesdinar, terus lama kelamaan pasti akan ada nilai yang tertanam dalam diri saya. Biyen iki lho aku mesdinar, remone nek nyisake anggur tak icipe enak. Sithik enak. Aku pengen nek dadi yo romo ya toh. Iso itu kan. Bukan dadi koster ya, Romo. Nyolong. Maka keterlibatan aktif dalam gereja itu juga membuka kita untuk terlibat juga secara luas dalam masyarakat. Kita dibekali kok. Kalau kita terlibat di Mudika, organisasi, kalau kita nanti ketika di kampung kita sudah terbiasa berorganisasi, akan ada bedanya. Kalau ngomong pasti lebih sistematis, ngomong lebih logis, ya toh, ora waton jeplak, ya kan? Karena sudah terbiasa, ya kan. Maka terlibatannya di gereja. Apalagi kalau itu di kegiatan-kegiatan yang berkualitas, tingkat kemahasiswaan PMKRI misalnya, itu akan menjadi lebih berkualitas. Nah, sampai itu juga untuk kebutuhan gereja yang lebih luas, kita membutuhkan banyak tenaga untuk gereja, ya. Gereja tidak akan bisa hidup tanpa imam. Iya. Ya, betul. Tanpa imam. Maka karena imam adalah menghadirkan kembali secara real Kristus. Dengan mengulangi kata-kata Kristus, maka dibutuhkan sekali. Maka cobalah kaum muda yang memiliki keprihatinan, memiliki hati untuk itu, jangan takut mencoba. Jangan takut gagal. Enggak jadi enggak apa-apa. Yang penting saya sudah menanggapi, mencoba. Dan itu pasti akan ada buahnya. Pasti akan ada buahnya. Kita dibekali secara lebih daripada yang lain. Ya, secara rohani, entah itu keterampilan berorganisasi, keterampilan bekerja juga, karena kita diajari sebetulnya banyak hal, berkebun diajari, berorganisasi diajari, yang ngepel diajari, membaik, ya, semua diajari. Bagaimana kita mengurus diri kita sendiri, juga membantu orang lain. Maka jangan takut untuk mencoba. Iya, baik. Terima kasih, itu pesan yang sangat dalam untuk kaum muda khususnya, ya. Jangan takut untuk mencoba karena pasti akan ada banyak buahnya. Ya, itu juga menjadi kata-kata pertama Bunda Maria loh. Di Nazaret. Gimana, Romo? Jadi Bunda Maria ketika menampakkan diri pada dua gembala tadi, kata-katanya, jangan takut anak-anakku, datanglah kemari. Ya. Neye paper mesongfong, afongse. Majulah. Neye paper, jangan takut. Majulah, mendekatlah. Maka jangan takut. Majulah, mendekatlah, cobalah. Ya, panggilan untuk kamu muda. Jangan takut, ya, mencoba untuk menanggapi panggilan Tuhan. Pasti ada buahnya, menjadi orang lah, orang mengatakan gitu ya. Karena tidak jarang lulusan-lulusan seminari, ya, itu lalu mungkin yang tidak lanjut sampai menjadi seorang imam, itu ya ada banyak mereka menjadi aktivis, ya, menjadi terlibat di kehidupan gereja. Betul. Maupun juga di masyarakat bahkan. Betul ya. Karena secara lebih dibekali kan dia.
Ya, terima kasih Romo Franz atas kebersamaan, atas sharingnya, atas khususnya juga pengetahuan-pengetahuan tentang MSF, Pater Bertie, juga soal komunitas internasional, bahkan soal semangat bermisi, ya, tawaran bahkan kaum muda untuk menghidupi juga panggilan, menanggapi panggilan Tuhan. Betul. Ya, untuk semakin membuat hidup ini semakin bermakna begitu ya Romo ya. Bukan hanya sekedar hidup. Baik Romo, diseruput dulu Romo sebelum kita tutup seruput, Romo, ya. ya kan, biar habis kita kopinya ini. Terima kasih Romo Franz Sama-sama, atas Romo kehadirannya Franz. di podcast ini, menemani kita Sobat Misafa yang setia untuk melihat, menyaksikan dan juga belajar bersama. Ya, ada banyak hal dan jangan lupa Sobat Misafa selalu pantengin ya YouTube MSF Jawa. Di situ ada podcast Misafa setiap 2 minggu sekali ya. Setiap 2 minggu sekali di hari Jumat pukul 20. Ya, pasti waktunya istirahat itu 20 itu sudah settle duduk di tempat ya, rebahan ya sambil mendengarkan podcast setelah kesibukan sehari-hari. Di hari Jumat ya. Dan berarti ini tayang ya setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Lalu kemudian juga kalau pengen tahu informasi banyak juga tentang MSF termasuk tadi saya berjanji untuk mengupload doa Venerabilis Pater Bertie itu di Instagram join_MSF ya. Silakan follow, silakan juga kalau ada yang tertarik pengen jadi seorang romo dan juga Bruder MSF, nanti bisa DM di situ adminnya saya sementara ini ya kan, menjadi promotor panggilan. Ataupun sharing-sharing boleh ya. Nanti bisa tuker nomor WA dan sebagainya untuk komunikasi lebih lanjut. Saya juga mendampingi untuk kaum muda Romo, jadi tidak hanya promosi tetapi juga pendampingan kaum muda. Baik ya, Sobat Misafa, kita ucapkan terima kasih pada Romo Franz atas kehadirannya. Akan kembali ke Roma kapan Romo? Rencana saya akan kembali ke Italia tanggal 28 Oktober nanti. 28 Oktober. 28 Oktober kembali ke Italia. Untuk berapa tahun lagi nggak tahu ya Romo? Itu masih misteri. Ya. Tapi saya berjanji paling nggak sampai periode ini selesai. Sampai periode ini selesai ya. Pokoknya ya dijalani saja, dinikmati. Ya dimanapun ditugaskan, tapi siap sedia. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia, happy. Lemu. Aku ya lemu. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita. Nanti Romo Franz mau menyanyikan lagu Italia Romo kayaknya ini. Ya, ini lagu ajakan untuk apa Romo? Datang kepada Yesus ya. Nah, jadi Yesus yang bangkit itu mengajak kita untuk datang. Ya. Datang itu apa? Untuk bersukacita. Bersukacita. Nah, lagu ini lagu sukacita, undangan agar datang pada Yesus untuk ikut bersukacita, ambil bagian dalam sukacita Tuhan. Weh, ternyata lagu bermakna Itali kita belajar Itali, ya. Kalau di awal tadi kita mendengar lagu dari bahasa Tagalog ya. Filipin. Filipin ya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam podcast selanjutnya, podcast Misafa selanjutnya. Podcast Misafa Missionarii a Sacra Familia. One family, one mission. Ya, terima kasih Romo, kita menyapa Sobat Misafa. Dadah. Venite a me, alleluia, credete in me, alleluia, io sono la via, la verità, alleluia, alleluia. Restate in me, alleluia, credete in me, alleluia, io sono la vita, la santità, alleluia, alleluia. Cantate con me, alleluia, danzate con me, alleluia, io sono la gioia, la libertà, alleluia, alleluia. Grazie. Grazie.